Jalur 4,0 tujuan Manggarai, jalur 4. Waktu ya, saya mau tujuan Manggarai. LKS ada gambar kerja semuanya. Perhatikan aja apa yang saya sampaikan dan kalian cuma lihat benarnya biar saya lanjut juga kalian. Jadi saya mohon tetap ikuti arahan dari saya. Museum ini berada di sebuah gedung. Dulu sebelum ada museum ini, gedung ini diperuntukkan untuk penyimpanan atau tempat penelitian tumbuhan yang didominasi banyak oleh Belanda. Dari tempat inilah dihasilkan dua jenis rempah yang namanya biji pala dan bunga cengkeh. Belanda juga membangun sebuah sarana yang dipakai untuk meneliti. Kelapa sawit itu dibawa dari Afrika, yang dibawa sama seorang tokoh pendirinya yang namanya Johannes Elias Reisman. Jagung dari mana, Pak? Amerika. Adalah tanaman-tanaman jenis baru yang diperkenalkan Volkswagen ke Indonesia. Sampel tanaman yang diawetkan sebagai bahan referensi. Kalau kalian menemukan jenis baru tanaman, referensinya yaitu herba sebagai herbarium. Herbarium ini ketika zaman Volkswagen bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya kayak gini. Bangunan belang, akhirnya bikin keras. Herbarium bobo, iya. Nah, selain apa setelah pendirian herbarium, Museum Zoologikum Bogorian awalnya bukan tempat pameran binatang, tapi tempat penelitian hama tanaman yang ditanam di kebun raya Bogor. Kalau tanaman padi hamanya apa? Biar nanti binatang itu nggak merusak lebih banyak lagi tanaman. Itu akhirnya makin kesini dikumpulin semua binatang untuk diteliti dan dikoleksi. Yang ada sejak tahun 18 Mei 1982, Museum Etnobotani Indonesia. 30 tahun Museum Etno berjalan, pimpinan di sini itu punya ide lagi karena gedung ini kosong tuh. Ini adalah spesies tanaman pandan yang endemik atau berasal asli dari Papua. Pandan merah, oke. Taxidermy. Untuk melihat benda yang sangat kecil, ada lagi. Nah ini apa sih? Yang dari kaca. Tabung reaksi. Kalian pernah dengar Aden Saleh nggak? Dulu itu POC mempekerjakan orang-orang yang bisa lukis. Ini buat jadi bahan cetakan, master cetakan. Nanti cetakannya dipakai buat bikin buku. Nah, buku ini memuat ilustrasi tumbuhan yang berskala 1:1. Dan kebetulan buku ini dibuat sejak tahun 1863. Bikin lagi dari pertama. Nggak bisa dihapus. Jadi tergantung si penulisnya. Ada, silakan kunci. Nah ini cairan ini. Lempeng bumi itu terus berubah, bergeser, bergerak. Prosesnya lama. Asal muasalnya itu satu. Setiap
spiral proses evolusi. Nah, karena buminya bergerak, berubah, makhluk hidupnya pun ikut-ikutan berubah. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya apa? Kalau kalian ke puncak itu cuacanya gimana? Apa yang kalian lakuin? Nah, kok Indonesia nggak punya fosil dinosaurusnya? 65 juta tahun ya? Terus punah. Baru Indonesia terbentuk. Harus kita tulis. Dan juga dilalui yang namanya cincin api Pasifik. Ini Pacific Ring of Fire adalah jajaran gunung api yang tampak ataupun ada di dalam perut bumi. Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi itu didorong ke bawah. Ataupun ledak, laharnya laut, jadi daratan baru. Gunung apa yang bernama Kalimantan? Kalimantan itu nggak ada gunung api aktif. Kalau gunung ada. Kanguru juga bisa kalian temukan di hutan di Papua. Selain di Papua, di Australia juga ada. Kalau Sulawesi itu bukan pecah, tapi menyatu dulu. Kisah biodiversitas. Kalimantan. Ini ada buah dari pohon yang namanya Diospyros calebica alias pohon eboni. Ini biji pala. Kalau di sini bilangnya harimau Sumatera. Pasti dong. Itu suka makan madu. Ini bukan yang asli teman-teman, tapi replika. Gak bisa diarahin secara kering, harus dalam keadaan basah. Fotonya dari apa pentingnya ntar? Basah. Tapi dua bunga ini adalah tanaman yang berbeda. Dan pertama kali ditemukan tahun 1878. Rafflesia adalah bunga parasit terbesar di dunia. Cara mereka dapat makanan. Orang Islam itu disunahkan pakai wangian yang terbuat dari jahat. Orang Kristen itu tercatat di dalam koridornya, di dalam kitab Injilnya, kalau gaharu adalah wangian dari kuda dan disukai para manusia. Minyak yang diolah dari kayu perahu itu satu liternya dihargai $30.000. Yang paling dicari di dunia yaitu biji pala dan bunga tadi. Kemudian dijadikan pengawet maya. Minyak wangi itu dibuat dari salah satu jenis rempah yang namanya adas maya. Ini juga bisa dipakai buat obat. Ini sih dokter ke teman-teman kamu nanti kalau udah coba. Iya benar loh. Cengkeh itu bahan baku rasa banget masakan yang ada di manusia itu semur daging. Ini adalah replika atau diorama manusia buah. Dan ini menggambarkan kepada kita kalau dulu manusia itu seperti ini. Indonesia masih memiliki suku bahasa yang masih hidup seperti ini. Namanya suku Dayak Kunar. Kapak batu, kapak genggam, kapak limbas. Ini senjata tradisional orang Dayak. Cara pakainya ditiup. Oh iya. Merah yang tadi itu orang Papua pakai tulang pahanya. Menggunakan lahan pahanya buat merasakan makanan. Nanti kalau ditiup angin dari arah sini, nanti dia muter. Ini namanya ani-ani. Satu persatu batang padi caranya gitu. Ini menginspirasi banta yang dipakai kalau kalian bisa. Ini alat pengupas kulit padi atau kulit gabah. Caranya di jangan injak, sorry. Ini di beberapa daerah di Jawa namanya jok esu. Tempat itu terkenal akan ukirannya. Dan patungnya ini sama orang Toraja. Itu namanya baju kara. Itu body armor. Aslinya ini Indonesia. Ini jati diri kita.
OURD gourd adalah tanaman yang paling tua yang pernah didomestikasi atau disengaja tanam sama manusia. Ini kalau disentil, kokol. Itu obat apa? Batuk, sariawan, yang pakai. Daun jarang. Betul, daun jahe. Nah, kalau diganti sama tanaman ini. Buat acara sukacita. Jadi buat hajatan. Dari rempah, bukan. Nah, ketemu rempah lagi tuh. Kayak kudu buat obat. Pernah? Sarune. Dan juga daun lontar bisa dipakai buat sundal. Apa kebudayaannya orang Korea? Itu satu batang lontar. Sampai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Taruh di depan jenazah saya. Lubang 2. Minum-minum sih ada. Ada Bogor didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 1817. Tepatnya di 207 tahun ini. Wow. Hutan itu ahli apa? Tumbuhan dengan nama Rainwort. Laboratoriumnya ada di mana sih Kak? Itu tuh. Di belakang kita, sebelah sana. Iya. Terus, makanya dia bangun laboratorium di sini. Dulu dipakai jadi hotel, sekarang dipakai jadi kantornya staf kebun raya. Ini kan Udah pernah lihat. kalau di sebelah kanan artinya mereka masih single. Kalau di sebelah kiri artinya udah menikah. Karena kalau bunganya mekar secara sempurna, bentuknya kayak lampion. Kalau ada banyak jenis yang di luar habitat asli. Kalau misalkan yang bisa diambil, itu Ini dari harusnya Maluku bukan nih. konservasi, Campur. kebunan. Ikan Maluku. Enggak, biasa kan? Bikin gula merah atau gula aren yang hijau dong, itu udah bisa. Iya. Ada banyak yang warnanya hitamnya besar. Itu artinya dia sudah dimakan duluan sama kelelawar. Ini adalah salah satu bahan baku buat bikin My Baby atau minyak kolon. Mana 15 cm per harinya, jadi dia bakal kesiksa gitu. Mirip Beverly Hills di California. Yang kedua, jangan ngomong keras. Dikuburinnya di sini. Ini bangunannya yang paling tinggi di sebelah sana. Dia adalah wakil presiden pada zaman VOC. Ini adalah makam pertamanya. Sini namanya Cornelis, tinggal pada tahun 1784. Kan? Dia sudah ada di sini. Itu namanya teratai raksasa. Dia diambilnya dari sungai Amazon di Brazil.
Waduh, museum Jogi. Nah, nanti kita akan masuk menuju ruangan. Isinya apa museum ini? Ya tahu? Hewan-hewan yang sudah diawet. Ada burung, mamalia, reptil, serangga, amfibi, macam-macam. Kemudian di luar sana ada perangkap paus. Baik, adik-adik, kita masuk saja ya. Kebanyakan asli Indonesia lalu sudah diawetkan. Ada? Ya, museum didirikan pada tahun 1894. Pendirinya pertama, nah itu ya, Dr. J.C. Fawning Berger. Museum didirikan pada tahun 1894 oleh Dr. J.C. Fawning Berger. Mengoleksi kan sejarah museum yang kita lihat. Serangga hama. Itulah sejarah kita. Ulangan orang. Kalau dia jadinya kalau dalam keluarga, bukan pada dewa. Ini dikatakan oleh kita, tidak kalau harus kita mengembangkan katanya juga. Namun ini replikanya. Tidak rumahnya mengeluarkan. Karena ada salah. Barunya bengkok. Membuat sarang sendiri. Ketika bertelur, telurnya akan dititipkan di sarang burung dan gagak. Dua ini langka juga orang hutan. Banyak makanannya adalah adaptasi morfologi. Apa titipan, tapi bertelur dan beranak. Salah satu contoh adaptasi morfologi, dia akan menggulung atau membulat seperti bola. Dia predator ya? Dia predator, hewan pemangsa. Kalau yang belum bisa, kepalanya ada yang tinggi. Juga. Kita lihat serangga yang paling besar. Perhatikan, ini kan mencari makannya di malam hari. Ini kucing menggunakan ada ikan buntal, akan perlindungan dirinya akan mengembangkan berinya, ya. Nah ini keadaan biasa, hidupnya di laut. Ada semacam paku, sebenarnya tidak mematikan tapi menyakitkan, sebengkak ya. Ini banget tuh. Dalam satu hari bisa menghasilkan 40 juta. Jadi ini adalah paus biru dengan akan disambung kemajuan kebudayaan. Alat yang dibutuhkan untuk ekoprint adalah ada 4 sebetulnya. Ini apa namanya? Halo. Ini apa namanya? Tas. Ini apa? Plastik. Yang satu lagi kamu butuhin adalah daun-daunan. Nanti kamu alasin. Setelah ini kamu buka nih, kamu cuci. Cucinya pakai air tawar. Kamu angin-angin. Kamu pakainya 3 daun maksimal. Tapi kalau kamu